Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Denny Mudian MPD yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan tugas mata kuliah kewirausahaan. Kami dari kelompok 4, saya Pina Alpiah dan beserta teman saya Nadia Amilatul Fauziah akan mempresentasikan tentang pengertian merek, brand equity, dan pembuatan merek. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Nadia Amilatul Fauziah. Kepada Nadia Amilatul Fauziah, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Amilatul Fauziah akan memaparkan pengertian merek. Merek adalah suatu nama, simbol, tanda, desain, atau gabungan diantaranya untuk dipakai sebagai identitas suatu perorangan, organisasi, atau perusahaan pada barang dan jasa dimiliki untuk membedakan dengan produk jasa lainnya. Mengetahui pengertian merek amat penting bagi suatu bisnis. Hadirnya brand atau merek bisa menentukan keberhasilan atau kegagalan dalam bisnis. Dalam persaingan merek dagang yang satu dengan lainnya akan menyebabkan salah satu di antara sekian banyaknya akan melemah, sehingga eksistensi di pasaran juga akan mengalami penurunan. Berikutnya, brand equity atau tolak ukur kekuatan merek. Menurut Profesor Kevin Lane Keller, brand equity adalah keinginan dari seseorang untuk melanjutkan menggunakan suatu brand atau tidak. Brand equity sebagai aset yang menciptakan value bagi pelanggan dengan meningkatkan kepuasan dan menghargai kualitas. Keberadaan brand itu sendiri bukan semata-mata hanya sebatas logo sebuah perusahaan saja, melainkan image yang akan dimunculkan oleh orang lain atas produk yang Anda miliki. Dengan kata lain, brand itu sendiri merupakan sebuah kombinasi yang sangat lengkap ketika seseorang membayangkan atas apa yang didengar ketika brand sebuah perusahaan ataupun produk disebutkan. Untuk memberikan suatu brand kepada perusahaan yang menjadi identitasnya membutuhkan suatu keahlian tersendiri yang kemudian kemampuan semacam ini harus ditingkatkan dan juga dilindungi dengan hak cipta. Pemberian suatu brand pada suatu produk merupakan sebuah bagian penting pada kegiatan pemasaran yang intinya akan memudahkan customer mengenali barang tersebut. Selanjutnya peran brand. Di sini ada dua peran penting dari sebuah brand. Yang pertama, brand sebagai identitas. Masyarakat sekarang ini sudah tidak perlu berpikir panjang untuk menentukan lambang apakah app berwarna biru yang biasa muncul di internet karena sekali mereka lihat maka mereka langsung tahu bahwa itu adalah lambang Facebook. Orang akan langsung tahu walaupun hanya ada satu huruf F berwarna biru. Itulah mengapa brand itu dianggap sebagai identitas. Yang kedua, brand berperan sebagai pengendali pasar. Apakah Anda tahu kenapa para wisatawan yang berlibur di Jogja kebanyakan memburu pakaian Dagadu? Karena yang ada di benak mereka, Dagadu merupakan brand pakaian khas kota Yogyakarta. Padahal tahukah Anda ada banyak sekali brand yang tidak kalah bagus selain Dagadu di Yogyakarta. Atau contoh lain, ketika Anda ke Bali, apakah Anda tahu brand kaos lain selain Jogger? Nah, itu dia artinya masing-masing brand tersebut. Dagadu maupun Jogger sudah memiliki brand equity yang sangat kuat. Dengan kata lain, brand equity adalah nilai yang menggambarkan seberapa kuatnya atau seberapa terkenalnya sebuah merek. Brand equity sebagai aset yang menciptakan value bagi pelanggan dengan meningkatkan kepuasan dan menghargai kualitas. Selanjutnya, keuntungan memiliki brand kuat. Yang pertama,
tahan terhadap persaingan. Anda tahu kenapa masih banyak pencinta gadget yang senang dengan iPhone atau Samsung? Padahal ada banyak sekali smartphone dengan merek baru bermunculan. Karena iPhone dan Samsung adalah dua di antara brand paling banyak pelanggan percayai. Jadi, apa yang bisa Anda simpulkan dari hal tersebut di atas? Dengan membangun brand yang kuat, Anda akan mendapatkan pelanggan yang loyal. Apakah yang terjadi? Bisnis Anda akan tetap berjalan seperti apa adanya tanpa harus khawatir ketika semakin banyak kompetitor karena Anda memiliki pelanggan yang setia. Kedua, tidak perlu takut menaikkan harga. Pebisnis yang takut menaikkan harga itu pebisnis yang masih ragu terhadap produknya sendiri. Lain dengan brand yang sudah terkenal kualitasnya. Meskipun harga jualnya dinaikkan, orang rela membayar lebih karena mereka sudah tahu kualitas terhadap produk tersebut. Jadi brand itu erat sekali dengan trust. Dengan membangun brand dengan baik, maka Anda akan mendapatkan trust dari pelanggan. Dengan demikian, Anda tidak perlu takut jika pada suatu saat Anda harus menaikkan harga jual. Yang ketiga, melakukan diferensiasi produk. Nah, itu dikarenakan perusahaan besar tersebut melakukan diferensiasi produk. Ketika sudah ada trust dari pelanggan, maka bukan hanya menaikkan harga yang mereka lakukan. Menaikkan harga jual hanya untuk mendapatkan laba sementara. Akan tetapi, dengan membuat diferensiasi produk, maka perusahaan akan semakin menguasai pasar dan sekaligus membabat habis para pesaing. Selanjutnya, pentingnya membangun ekuitas merek. Yang pertama, ekuitas merek, brand equity bukan sekedar kegiatan marketing. Pemasaran adalah suatu konsep yang dilakukan untuk promosi produk dalam usaha meraih tujuan-tujuan besar dalam jangka pendek, terutama untuk meningkatkan jumlah penjual. Di sisi lain, ekuitas merek adalah tindakan untuk membangun loyalitas pelanggan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, ekuitas merek sangat identik dengan nilai-nilai perusahaan yang penting untuk dipertahankan dan ditingkatkan. Dengan kata lain, kita bisa menyebut ini sebagai konsep ekuitas merek berbasis pelanggan dalam jangka panjang. Inilah yang menjadi salah satu keutamaan dari ekuitas merek, karena ini bukan sekedar kegiatan marketing belaka. Kedua, ekuitas merek yang dibangun secara internal dan eksternal akan menjadi nilai tambah pada produk. Faktanya, merek-merek produk semakin kuat dan berkembang karena para pebisnisnya tidak hanya membangun dan meningkatkan ekuitas merek secara eksternal, namun secara juga internal. Setiap merek hanya berhasil membangun ekuitas merek secara internal dan eksternal akan berhasil membentuk kesan bahwa nilai perusahaan atau merek mereka bukan hanya mewakili kata merek kita di luar perusahaan, namun juga di hati orang-orang internalnya seperti produsen dan staf. Yang ketiga, ekuitas merek, brand equity adalah aset yang luar biasa. Ekuitas merek dapat membantu kita dalam meningkatkan loyalitas dan nilai pelanggan bagi perusahaan. Dengan kata lain, semakin ekuitas merek yang kita miliki kuat, maka merek produk kita juga akan semakin kuat. Hanya itu pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pina Alfiah. Oke, terima kasih untuk Nadia Amilatul Faizia yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan pemaparan tentang materi yang akan saya sampaikan sekarang, yaitu materi yang ketiga, pembuatan merek. Cara membuat merek. Yang pertama, menentukan merek usaha atau produk. Dan kedua, menentukan warna merek. Yang ketiga, membuat logo merek. Yang keempat, membuat maskot yang menggambarkan merek. Yang kelima, mendaftarkan nama merek secara hukum. Yang keenam, mengaplikasikan nama merek. Yang terakhir, pemasaran nama merek. Selanjutnya, menaikkan kekuatan merek.
Yang pertama yaitu variasi dalam hal aktivitas marketing. Satu hal yang perlu diingat bahwa dalam melakukan marketing, Anda harus memastikan ada value yang bisa didapatkan oleh pelanggan jika membeli produk yang Anda tawarkan. Jadi, marketing bukan hanya digunakan agar semakin banyak orang tahu, tapi juga semakin banyak orang tertarik. Yang kedua yaitu membangun networking. Memperkuat brand tidak harus selalu Anda lakukan dengan cara marketing, tapi juga networking. Artinya, Anda harus berinteraksi dengan orang banyak tanpa ada niat untuk menawarkan produk, karena secara tidak langsung, jika Anda melakukan interaksi, akan semakin banyak orang tahu tentang Anda dan bisnis Anda. Dan yang terakhir yaitu membuat event. Ini cara yang paling halus, namun mujarab untuk mengembangkan brand. Anda bisa membuat event yang bisa membuat banyak orang tertarik untuk datang. Pada saat itulah masyarakat akan sadar dengan brand yang Anda bawa. Lalu, merek juga harus didaftarkan. Walaupun terlihat sepele, merek merupakan salah satu aset hak kekayaan intelektual perusahaan yang harus dilindungi oleh perusahaan dengan cara didaftarkan. Merek yang telah didaftarkan dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan bagi pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan. Alat bukti tersebut berupa sertifikat merek yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Dan itu memiliki manfaat bagi merek yang didaftarkan. Yang pertama yaitu dasar penolakan dan mencegah pihak lain memakai merek yang sama secara keseluruhan atau sama pada pokoknya untuk barang atau jasa yang sejenis. Yang kedua, pemilik merek terdaftar tersebut berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan merek ke pengadilan niaga. Yang ketiga, melaporkan tindakan pembajakan merek sebagai tindak pidana. Dan yang terakhir, melakukan penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Apa yang harus diperhatikan sebelum mendaftarkan merek Anda? Perlu diingat bahwa tidak semua merek dapat diterima pendaftarannya. Menurut Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, terdapat dua hal yang menyebabkan suatu merek tidak diterima pendaftarannya, yaitu karena merek tersebut tidak dapat didaftarkan dan merek tersebut ditolak. Berdasarkan pasal 20 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, alasan suatu merek tidak dapat didaftarkan adalah bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Sedangkan menurut pasal 21 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, suatu merek dapat ditolak jika merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan 1. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan jasa sejenis. Yang kedua, merek terkenal milik pihak lain untuk barang jasa sejenis. Dan yang terakhir, merek terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu atau indikasi geografis terdaftar. Selanjutnya, yaitu prosedur permohonan pendaftaran merek. Yang pertama, pemohon atau kuasanya diharuskan untuk mengisi formulir permohonan merek dalam bahasa Indonesia kepada Menteri Hukum dan HAM. Permohonan pendaftaran merek diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada Menteri Hukum dan HAM secara elektronik atau non-elektronik. Yang pertama, pemohon atau kuasanya diharuskan untuk mengisi formulir permohonan merek dalam bahasa Indonesia kepada Menteri Hukum dan HAM. Formulir ini ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dan dilampiri dengan 1. Label merek, 2. Bukti pembayaran biaya, 3. Surat pernyataan kepemilikan label atau merek yang dimohonkan pendaftarannya, surat kuasa apabila pemohon diajukan melalui kuasa, bukti prioritas dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia apabila pemohon menggunakan hak prioritas. Jika permohonan diajukan
oleh lebih dari satu pemohon yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut, maka seluruh nama pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat dari pemohon. Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu dari pemohon yang berhak atas merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon yang mewakilkan. Yang kedua yaitu pengumuman permohonan pendaftaran merek. Pengumuman ini dimuat dalam berita resmi merek dan berlangsung selama 2 bulan. Dalam jangka waktu 2 bulan ini, setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan HAM atas permohonan pendaftaran merek yang bersangkutan dengan dikenai biaya. Keberatan ini dapat dilakukan jika terdapat alasan yang cukup dan disertai bukti bahwa merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah merek yang tidak dapat didaftarkan atau ditolak. Yang ketiga yaitu penerbitan sertifikat merek. Apabila tidak terdapat masalah dari permohonan pendaftaran merek yang diajukan dan lolos pemeriksaan substantif, maka merek akan resmi terdaftar. Menteri Hukum dan HAM akan menerbitkan sertifikat merek tersebut. Namun, apabila pemeriksa memutuskan permohonan merek tidak dapat didaftarkan atau ditolak, maka Menteri Hukum dan HAM memberitahukan kepada pemohon atau kuasanya secara tertulis dengan menyebut alasannya. Pemohon atau kuasanya dapat menyampaikan tanggapan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM tersebut. Adapun jika pemohon atau kuasanya tidak memberikan tanggapan, maka Menteri Hukum dan HAM menolak permohonan pendaftaran merek tersebut. Namun, apabila pemohon atau kuasanya menyampaikan tanggapan dan pemeriksa memutuskan tanggapan tersebut dapat diterima, maka Menteri Hukum dan HAM kemudian menerbitkan sertifikat merek tersebut. Dan selanjutnya yaitu perpanjangan merek. Jadi merek itu dapat diperpanjang menurut pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Merek yang terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang telah memenuhi persyaratan minimum. Jangka waktu perlindungan hukum ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Adapun permohonan perpanjangan perlindungan merek dapat diajukan secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu 6 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar dengan dikenai biaya. Permohonan perpanjangan ini masih dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 bulan setelah berakhirnya jangka waktu perlindungan merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya atau dan dengan denda sebesar biaya perpanjangan. Permohonan pernyataan mengenai merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana dicantumkan dalam sertifikat merek, dan barang atau jasa masih diproduksi dan diperdagangkan. Perpanjangan dalam waktu perlindungan merek terdaftar ini kemudian dicatat dan diumumkan dalam berita resmi merek. Dan ada juga pengalihan hak atas merek atau lisensi hak atas merek seperti pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Peralihan hak atas merek tersebut dimohonkan pencatatannya kepada Menteri Hukum dan HAM dengan disertai dokumen-dokumen pendukung dan kemudian diumumkan dalam berita resmi merek. Adapun pengalihan hak atas merek terdaftar yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga. Namun pengalihan hak atas merek ini terdapat dilakukan pada saat proses permohonan pendaftaran merek. Selain itu, merek terdaftar juga dapat memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut. Menurut pasal 1 angka 18 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek terdapat
terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai perundang-undangan untuk menggunakan merek terdaftar. Perjanjian lisensi wajib dimohonkan pencatatannya kepada Menteri Hukum dan HAM dan kemudian diumumkan dalam berita resmi merek. Adapun perjanjian lisensi yang tidak dicatatkan tidak berakibat pada pihak ketiga. Perlu diingat bahwa perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung yang menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi. Pemilik merek yang telah memberikan lisensi kepada pihak lain tetap dapat menggunakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk menggunakan merek tersebut kecuali apabila di perjanjian lain. Nah, cukup sekian dari presentasi atau pemaparan atas materi yang kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan yang telah kami lakukan sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.